Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Sarapan Rohani Jemaat Galang Nihyang Ambian Base. Di hari yang ke-9 di bulan Januari ini tahun 2024 kita sudah disiapkan dua bacaan firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan dan nafas kehidupan yang baru. Bapa, kami tidak akan melakukan segala aktivitas kami, namun sebelumnya perkenankan kami untuk mendasari kehidupan kami akan kebenaran firman Tuhan. Layakkan kiranya kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan sedikit dari hal firman-Mu. Biarlah benar firman itu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hari yang ke-9 di bulan Januari ini, dua bacaan yang sudah disiapkan bagi kita dalam renungan puji dan janji. Yang pertama dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-10 dan bacaan yang kedua Yohanes pertama ayat yang ke-29. Dari 1 Samuel 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Bacaan yang kedua dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Judul renungan pada pagi hari ini saya berikan judul Berpengharapan pada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca seutuhnya dari 1 Samuel 2, bahwa di situ diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Hana. Pada saat itu dia sangat direndahkan. Pada saat itu juga dia diremehkan. Bahkan diolok-olok. Karena apa? Yang pertama karena dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Pada zaman itu diceritakan bahwa kalau tidak bisa melahirkan seorang anak, bahwa perempuan, si istri itu boleh dikatakan membawa aib di tengah keluarga mereka. Artinya dia dinomorduakan dan dia ditindas dan mungkin ada di bawah tekanan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari keluarganya sendiri. Dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Bahwa sungguh bahwa si Hana ini adalah orang yang sangat direndahkan. Pasti dalam situasi seperti itu dia bergumul. Dia bergumul berat. Dia bergumul hebat. Karena semuanya itu diolok-olokkan kepada dia. Dia direndahkan. Bahkan dimarginalkan. Disingkirkan inginnya, dipinggirkan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena dia tidak memiliki keturunan, tidak bisa memberikan keturunan. Karena Tuhan menutup rahimnya si Hana. Namun si Hana ini tidak lari ke sana ke sini. Dia memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang akan membukakan rahimnya. Dalam ceritanya benar bahwa si Hana ini diberkati oleh Tuhan. Walaupun dia direndahkan, tapi dia tidak berpaling kepada Allah yang lain. Dia memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan Allahnya, Allah Israel. Sehingga Hana pun boleh melahirkan seorang anak. Dari doanya si Hana. Walaupun umurnya sudah cukup mungkin pada waktu itu. Tapi tiada satu hal yang mustahil bagi Allah. Kalau Tuhan sudah berkenan untuk memberkati. Dia tidak kemana-mana. Hanya berpengharapan kepada Allah Tuhannya Israel sendiri.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca dari bacaan 1 Yohanes pasal 1 ayat 29 ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yohanes Pembaptis adalah dia membukakan jalan untuk orang-orang yang mau bertobat pada waktu itu. Lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah ini digambarkan dalam Yohanes ini bahwa dia adalah yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat, yang tidak bercela di hadapan Allah. Anak domba Allah ini adalah nama yang diberikan untuk Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Pada waktu itu Yohanes berteriak bahwa dia, Yesus Kristus sendiri, adalah anak domba Allah. Dia yang lebih dahulu daripada saya, gitu ya. Yohanes menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sendiri, Yesus Kristus sendiri adalah bersama-sama dengan Bapa. Kenapa si Yohanes bisa berkata seperti itu? Karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya Yohanes Pembaptis itu sendiri. Kenapa dia tahu? Tuhan menunjukkan tanda-tandanya melalui Roh Kudus. Karena dia peka, dia hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga Yohanes sendiri tahu bahwa dia yang datang. Mungkin orang-orang pada waktu itu melihat bahwa si Tuhan Yesus ini adalah orang pemuda yang biasa-biasa saja. Mungkin pada waktu itu tidak memiliki kelebihan sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi Yohanes bisa melihat bahwa inilah orang manusia. Karena Tuhan Yesus sendiri mengasihi anaknya di dalam diri seorang anak yang lahir dari Maria itu sendiri. Adalah Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Yohanes menyadari bahwa kehidupan manusia ada dalam rancangan Tuhan. Semuanya ada rancangan Tuhan. Kita yang berdosa tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menghapus dosa sendiri. Tapi karena kasih dan karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan mengaruniakan anugerah penghapusan dosa, kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus sendiri. Bahwa karya penyelamatan yang nantinya Yesus sendiri lakukan itu memberikan pemulihan yang baru, sehingga hubungan kita bersama-sama dengan Allah kembali dipulihkan, karena Dia adalah jalan satunya, jalan kebenaran dan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristuslah yang menghapus dosa dunia buat saudara dan saya, Bapak Ibu semua. Dengan syarat bahwa kita mengaku percaya. Jalan-jalan satunya adalah mengaku percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam kehidupan kita setiap pribadi. Hanya di dalam Dia kita memperoleh anugerah pemulihan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Kita hanya memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang mengaku bahwa kita memiliki kehidupan yang baru, kita sudah diberkati terlebih dahulu oleh Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, kita mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sebagai pembawa-pembawa damai Tuhan yang ada di muka bumi ini. Baiklah kita bisa dalam kehidupan kita saling menguatkan, saling mendoakan. Apabila ada satu hal saudara kita yang memiliki pergumulan, mari kita dukung di dalam doa.
Sehingga niscaya Tuhan akan melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan setiap hari untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita, karena Dia adalah satu-satunya Tuhan, sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih karunia Tuhan beserta akan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga firman ini yang boleh kami renungkan bersama-sama akan mendasari kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh selalu berpengharapan atas kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang selalu beserta akan kami pada hari ini Bapa. Bapa yang di surga, setiap pergumulan yang ada di dalam rumah tangga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, Tuhan biarlah Engkau beracara, memberikan solusi yang baik, pemulihan yang baik, jalan keluar yang baik Tuhan. Sehingga benar hanya kami bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Dan kami hanya bisa berserah dan berpengharapan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian seru permohonan kami Bapa, dan kami mengucap syukur. Dan kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.